Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Wei Dedang Tien. Bersama saya Mbah Roto dengan mengulas kembali uraian ilmiah tinggi tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta ilmiah. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang jika kalian kerjakan maka kalian tidak akan sesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah atau Al-Quran dan Sunnahku. Hadis riwayat Malik. Demikian satu ayat yang disampaikan oleh sebuah hadis riwayat bahwasanya Nabi Muhammad itu telah berwasiat kepada kita semuanya sebelum beliau berpulang. Yang pertama yaitu berpegang teguh dengan Al-Quran atau kitab buah. Nah, apakah kita semua di zaman ini telah melaksanakan apa yang telah diwasiatkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad, yaitu yang pertama berupa Al-Quran, ataukah belum? Sebagaimana kita ketahui bahwasannya pada saat zaman Nabi Muhammad menerima wahyu di dalam perintah untuk membaca Al-Quran, itu Al-Quran masih dalam keadaan berupa nur. Artinya yang dibaca oleh Nabi Muhammad pada saat itu, waktu ditanya oleh malaikat Jibril, itu adalah Al-Quran yang berupa nur. Yang Al-Quran ini selalu terpelihara dan terjaga di Lauh Mahfuz. Ini Al-Quran. Dan juga Al-Quran ini hanya bisa disentuh kecuali dengan ruh-ruh yang telah disucikan. La yamassahu illal mutahharun. Hanya ruh yang disucikan. Artinya ini bukan tentang Al-Quran mushaf, tetapi tentang Al-Quran qadim yang senantiasa terpelihara dan terjaga, serta hanya bisa disentuh oleh ruh yang telah disucikan. Kemudian, apakah kita semuanya di zaman ini sudah belajar untuk meningkatkan dari cara membaca Al-Quran yang mushaf ke cara membaca Al-Quran yang qadim? Nah, padahal yang diwasiatkan oleh Nabi adalah kitab buah atau Al-Quran, bukan Al-Mushaf.
yang Al-Quran ini yang dulunya juga telah dibaca oleh Nabi Muhammad. Nah, sebagaimana yang sering kami sampaikan, bahwa Tuhan itu mutlak, maka seluruh yang turun daripada sisi Tuhan adalah mutlak juga. Begitu juga dengan kitabullah atau Al-Quran, ini pun pastinya mutlak. Makanya yang mutlak itu tidak bisa diketahui atau dijangkau dengan akal panca indera. Begitu juga dengan kitabullah atau Al-Quran, ini mestinya ada teknik untuk membaca agar bisa mengetahui hikmah atau makna-makna Al-Quran yang ada di dalamnya. Jadi bukan sekedar membaca tulisan saja, tetapi ini lebih ke inti, yaitu Al-Quran yang sebagai huda linnas, wa bayanul huda dan wal furqan. Jadi benar-benar Al-Quran ini jadi petunjuk, penjelas, penerang, dan jadi pembeda. Artinya pembeda itu pembeda mana yang hak dan yang mana batin, bukan untuk membeda-bedakan, bukan. Jadi untuk membedakan mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkan. Karena yang dikerjakan itu berdasarkan takwa kepada Allah Ta'ala, sedangkan yang ditinggalkan itu adalah jebakan atau bisikan oleh syaitan. Seperti itu. Jadi di zaman akhir ini kita lihat di sekeliling kita banyak di mana-mana sedang digalakkan, bahkan dari yang masih anak-anak masih kecil pun sudah diajari tentang baca Al-Quran. Dari cara baca Al-Quran biasa dengan tartil dan juga dengan sari tilawah, dengan hukum-hukum bacaannya, dengan tajwidnya, dengan sorobnya, dan lain sebagainya. Yang ini adalah cara baca Al-Mushaf, bukan Al-Quran. Karena untuk membaca firman Tuhan itu tentunya punya cara dan teknik tersendiri. Karena seperti yang kami bilang tadi, bahwasanya Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran Qadim yang berupa nur, yang ini adalah mutlak. Maka untuk bisa membaca Al-Quran yang Qadim, Al-Quran yang telah dibaca oleh Nabi Muhammad, ini mestinya beserta dulu dengan unsur yang mutlak. Karena manusia itu relatif, pasti mesti melalui metodologi terlebih dahulu, yaitu diawali dengan beserta dengan unsur yang mutlak. Karena manusia itu relatif, sedangkan Al-Quran kitab buah itu adalah mutlak. Al-Quran Qadim, bukan Al-Mushaf, maaf. Ini tentang Al-Quran Qadim yang dia adalah mutlak. Sampai kapanpun manusia yang relatif tidak akan mampu bisa membaca Al-Quran yang mutlak. Karena relatif itu bertolak belakang atau berkontradiksi dengan yang mutlak. Makanya tidak mudah untuk bisa membaca Al-Quran Qadim. Apalagi Al-Quran ini hanya bisa disentuh oleh ruh-ruh yang telah disucikan. Artinya ada metode khusus untuk membacanya. Bukan sekedar buka berlembar-lembar, bukan. Ini adalah tentang kitabullah atau firman Tuhan. Karena turun daripada Tuhan yang maha mutlak, maka firman-Nya ini pun mutlak. Firman Tuhan
turun daripada yang maha mutlak, masuk melalui ruhania Nabi Muhammad, kemudian diterjemahkan, ditranslate di alam dunia di zaman Nabi Muhammad, disebut dengan Al-Quran Mushaf. Kemudian dulu sebelumnya firman Tuhan masuk ke dalam ruhania Nabi Isa, kemudian ditranslate oleh Nabi Isa di zamannya Nabi Isa, dituangkan dalam tulisan disebut dengan Injil. Juga berikut sebelum-sebelumnya pun seperti itu. Dari firman Tuhan yang maha mutlak masuk melalui ruhania seorang rasul utusan di zamannya masing-masing, kemudian disampaikan ke umatnya di zamannya masing-masing dengan sebutan yang berbeda-beda karena dipengaruhi oleh ruang dan waktu zamannya rasul masing-masing. Makanya disebut ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, dan juga ada Al-Mushaf, Quran. Sedangkan Al-Quran yang firman Tuhan ini padahal adalah Qadim. Nah, inilah yang diwasiatkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad. Jadi, untuk bisa membaca Al-Quran yang Qadim ini mesti memakai metodologi. Di antara metodologinya yaitu yang pertama, mesti melalui pembersihan ruhani terlebih dahulu, atau disebut dengan tazkiyatun nafas, pensucian jiwa. Itu yang pertama. Kemudian untuk bisa membaca firman Tuhan yang mutlak, mesti kita menggandeng dengan unsur yang mutlak, alat pembaca yang mutlak pula, yaitu nur yang dibaiatkan kepada diri setiap umat manusia dalam sebelum memulai membaca firman Tuhan. Ini adalah tentang Al-Quran Qadim. Kemudian wasiat yang kedua, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya. Yang pertama tadi adalah Al-Quran, kemudian yang kedua adalah sunnahku. Apa itu sunnah? Sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber daripada Nabi, baik berupa ucapan, perbuatan, atau ketetapan yang menjadi pedoman bagi umat. Nah, jadi arti sunnah itu adalah sesuatu yang bersumber daripada Nabi Muhammad, baik dari ucapannya qala, atau perbuatan fi'il, ataupun ketetapannya takrir. Nah, apakah kita semua di zaman itulah melaksanakan sunnahnya? Padahal tadi dahulu ada ini bukan sebuah cerita di surat Al-Hujurat 14, bahwasannya ada seorang badui yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad yang pada saat itu di tengah-tengah para sahabatnya, "Ya Rasulullah, saksikanlah bahwa aku telah beriman kepada engkau." Itu seorang badui. Kemudian apa Nabi mengatakannya? Nabi mengatakannya, "Belum, engkau belum beriman kepadaku, engkau masih berserah diri." Itu kata Nabi, karena iman belum masuk dalam kolbumu. Artinya seorang badui ini sangat yakin dengan apa yang telah disampaikan Nabi Muhammad kepada para sahabatnya. Kemudian ainul yakin dan juga telah melihat Nabi Muhammad secara langsung bahwa
bahwa apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu sangatlah benar. Akan tetapi ketika seorang Baduin menyatakan dirinya beriman kepada Nabi Muhammad mengatakan belum beriman, karena ternyata iman belum masuk dalam kolbumu. Artinya iman itu ada yang dimasukkan di dalam kolbu pada diri seorang Badui tadi. Begitu juga ini adalah tentang di zaman kita. Ternyata iman itu pun ternyata dimasukkan, ditanamkan, dibaiatkan kepada diri umat manusia, yang berupa adalah nur yang dimasukkan di dalam kolbu. Nur ini adalah nur yang ada di As-Surah 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nurun nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu nur atau ruh Al-Quran yang sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apa itu nur iman dan apa itu nur kitab. Kemudian kami jadikan nur itu sebagai petunjuk kepada sebagian dari hamba-hambamu yang kami pilih, kami tunjuk dan juga menghendakinya. Sesungguhnya itu merupakan jalan yang lurus bagi dirinya. Ternyata sama persis dengan yang ada di As-Surah 52, bahwasanya iman itu dimulai dari ditanamkan nur iman dan nur kitab, yang sebelumnya kita itu tidak mengetahui apa itu iman. Nur inilah yang ditanamkan di dalam kolbu, dimasukkan ke dalam kolbumu. Nah, ini adalah sunnah yang diucapkan oleh Nabi. Kemudian juga ada suatu riwayat lagi bahwasanya dahulu ada Bani Israel, seorang Bani Israel yang setiap hidupnya itu ditemani oleh seorang Nabi, dan ketika Nabi itu telah wafat meninggal itu digantikan dengan Nabi yang baru, yaitu kemudian lagi digantikan dengan Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Kemudian seorang Bani Israel ini bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Nabi, apa yang harus kami kerjakan, yang kami lakukan setelah ketika engkau telah tiada?" Apa kata Nabi? "Kerjakanlah sebagaimana yang dulu pernah kerjakan. Berbaiatlah, kemudian berikanlah apa yang menjadi haknya, dan kau akan mendapatkan hakmu. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatunya." Nah, ini dari kisah ini pun mengatakan bahwasannya ketika Nabi atau Rasul setiap kali turun ke dalam dunia pun prosesnya sama, dimulai dengan baiat, penanaman nur iman dan nur kitab yang dimasukkan ke dalam kolbumu. Nah, ini adalah sunnah yang wajib. Karena apa? Tuhan itu mutlak, manusia itu relatif dalam dunia. Sampai kapanpun relatif menuju mutlak itu tidak akan mungkin bisa, kecuali menggandeng dari unsur mutlak, baru sampai limit mutlak. Ini rumus. Artinya apapun yang kita kerjakan agar kita masuk golongan sebagai orang-orang yang beriman itu diawali dengan dimasukkan atau tanamkan, dibaiatkan nur iman dan nur kitab terlebih dahulu, atau yang biasa kami sampaikan sebagai prosesi baiat. Nah, dengan demikian
di akhir zaman ini sekarang lagi gencar-gencarnya para pendakwah, para alim ulama sedang mengeksplorasikan tentang sunnah yang mana yang mesti dikerjakan. Apakah bagaimanakah sunnah cara membaca Al-Quran dan cara agar kita bisa berhubungan dengan Tuhan, yang itu diawali dengan penanaman nur iman dan nur kitab, karena nggak mungkin membaca Al-Quran dengan panca indera, karena ini tentang Al-Quran kitab Allah, yang ini tak berlafal tak berhuruf, yaitu Al-Quran Qadim, yang senantiasa selalu terjaga terpelihara di Lauhul Mahfuz, yang ini hanya disentuh oleh ruh-ruh yang disucikan. Yang Al-Quran ini adalah Al-Quran yang dulunya dibaca oleh Nabi Muhammad. Nah, sudahkah sunnah untuk cara membaca Al-Quran Qadim ini telah disampaikan? Kemudian, untuk bisa membaca Al-Quran dan juga masuk dalam golongan orang yang beriman, yaitu sedangkan iman itu dimasukkan ke dalam kolbu manusia berupa nur yang di As-Surah 52. Yang ini setiap kali Rasul diturunkan ke dunia selalu dikerjakan. Berbaiatlah, ditanamkanlah nur iman nur kitab. Lantas di zaman akhir ini, adakah seorang alim ulama yang menyampaikan tentang pentingnya berbaiat? Padahal kata Nabi dalam sebuah hadis, man mata walaysa fi unuki bai'atun mata maitatun jahiliyah. Barang siapa yang matinya tiada baiat pada dirinya, maka matinya mati jahiliyah. Itu kata Nabi. Ini sunnah kata Nabi juga. Nah, lantas apakah kita akan selalu stuck diam di tempat seperti biasa dengan membaca Al-Mushaf yang berlembar-lembar ini, yang ini adalah baharu, yang dulunya ini disebut dengan Injil, Taurat atau Zabur. Ini hanya tentang pengaruh ekstrim zamannya masing-masing saja, berupa sama-sama tulisan. Sedangkan Al-Quran Qadim itu adalah Al-Quran yang terpelihara, yang di Lauhul Mahfuz, yang masuk ke dalam ruhannya setiap Rasul, berupa tulisan disampaikan di setiap zamannya masing-masing. Jadi, naikkanlah keilmuan kita agar bisa senantiasa menjaga serta mengerjakan tentang wasiat yang telah diberikan Nabi oleh Nabi kepada kita semua, yaitu tentang Al-Quran dan Sunnah. Ternyata Al-Quran yang diwasiatkan Nabi adalah Al-Quran yang Qadim, dan Sunnah yang sangat wajib adalah diawali dengan dimasukkan iman ke dalam kolbu, yaitu berupa nur yang di As-Surah 52. Ilmu yang menerangkan tentang cara membaca Al-Quran Qadim, pembersihan ruh, pembersihan jiwa, dan juga prosesi baiat. Ilmu ini disebut dengan ilmu tarekat, atau yang biasa kami sebut adalah metodologi beserta rukun dan syaratnya. Jadi, naikkan keilmuan kita, jangan sekedar stuck hanya di literasi pengetahuan akal panca indera saja, tapi wajib sampai melalui pembuktian secara empiris, melalui praktek tarekat atau metodologi beserta rukun dan syaratnya. Demikian yang kami sampaikan pada kali ini. Ini adalah tentang praktek metodologi Qadim, Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara. Salam kebangkitan agama tauhid.
Salam kerukunan umat beragama, salam taklim marifat, illahi anta maksudi wa ridho kamahidi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.